Business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan lagi diskusi kita hari ini, Radically Simple IT, dalam sesi yang ketiga ini. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang investasi dan evaluasinya, karena this is very important. Pak Gunawan, kita tahu bahwa semua ingin diukur return on investment-nya. Tetapi kita lihat bahwa how can you measure a return on investment while investasi di IT ini nggak bisa stop? Ya, every day habis investasi ini perlu investasi ini, habis investasi ini perlu investasi. While the result kan follows belakangan. Kita mana tahu result ini cut off-nya di mana nih, investasi yang mana, sehingga kita bisa membandingkan return on investment-nya sebesar apa, investasinya sebesar apa. Karena investasinya berkembang terus. Bagaimana Pak? Ini adalah salah umum ya, general yang membuat satu kesalahan bahwa investasi itu berkembang terus dan tidak akan bisa di stop. Sebenarnya itu adalah salah luar biasa. Karena yang terjadi adalah investasi itu harus punya time frame. Saya invest sesuatu punya time frame. Mau 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 2 tahun. Kalau zaman dahulu atau katakanlah beberapa waktu yang lalu, investasi kemudian dengan customisasi selalu makan waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Yang terjadi apa? Pada saat 2 tahun, 3 tahun belum kelihatan hasilnya, CEO-nya sudah ganti. CEO sudah ganti dan bahkan direksi sudah ganti dan software sudah tidak menjawab tantangan pada saat itu. Saat ini yang dilakukan adalah investasi dengan IT harus lebih kurang. Maksimum adalah selama kita mengandung bayi. Kalau ibu-ibu kita mengandung bayi hanya 9 bulan. Jadi make sure dari maksimum adalah 9 bulan sudah menunjukkan hasil. Artinya, kita investasi sesuatu, kita ukur sebelum menggunakan IT, kondisinya seperti apa. Setelah 9 bulan, katakanlah maksimum tadi, syukur-syukur 3 bulan, kemudian 6 bulan bisa live. Ya. Kemudian kita ukur, setelah dari live, kita butuh waktu, let's say, another 3-6 bulan, 3-6-9 bulan lagi. Nah, setelah menggunakan itu, dampaknya apa? Jadi kemajuan apa yang didapat? Ini yang tidak pernah diukur oleh pengguna-pengguna IT, khususnya bisnis. Bagaimana Anda mengukur? Karena resultnya itu kan futures ya. Jadi yang diukur apakah tahun pertama, tahun kedua, atau tahun ketiga? Nggak pakai tahun. Berapa panjang kita mengukur? Karena kita mulai ukurnya adalah tadi 9 bulan patokannya. Jadi kita lebih 9 bulan pada saat investasi itu belum tentu IT itu sudah memberikan result. Resultnya bisa jadi pada tahun depannya, tahun berikutnya, tahun berikutnya. Betul. Malah yang 9 bulan ini malah resultnya mungkin negatif ya, karena lebih banyak investasi, kekacauan di dalam dual system, kemudian ada orang yang nggak bisa pakai sistem, kemudian perlu training, semua investasi itu harus dihitung kan jadi package. Dan bagaimana Anda meng-cut off setelah 9 bulan ini, you tidak develop lagi you punya IT? Apakah harus di contain gitu kan? Jadi sifatnya adalah bahwa IT adalah continuously, tetapi secara perhitungan bisnis kita lakukan per phase. Artinya bisnis jalan terus, IT jalan terus, tetapi investasi bisa dilakukan per fase. Artinya adalah bahwa dengan melakukan fase-fase investasi, kita mengukur sebelum menggunakan dan setelah menggunakan. Jangan ukuran dilakukan dalam tempo 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Too late. Bisnis sudah growing begitu cepat, ya toh? Kemudian IT tidak bisa support. Nah, ini yang terjadi juga gonjang-ganjing antara CIO dan CEO. CEO maunya adalah saya bikin bisnis baru, bikin gebrakan baru, bikin mainan baru. CIO bilang nggak bisa Pak, Bapak mesti invest lagi, mesti beli hardware, beli software, beli ini, takes time. Sekarang adalah yang jadi bagaimana komunikasi ini jadi disiapkan sedemikian rupa sehingga kita tahu pada saat CEO atau stakeholder membutuhkan investasi baru, gebrakan baru, CIO tadi sudah mencanangkan. Maka kita harus punya blueprint. Nah itu rata-rata juga perusahaan di Indonesia belum banyak mengetahui bagaimana blueprint itu dibuat. Baik, oke Pak Gunawan, kita balik lagi ke artikel ini bahwa pendekatan yang baik itu yang path based. Ya, path based itu build as you need. Ya, kita yang kita bangun adalah jalanannya aja. Kemudian pada saat kita lagi mau istirahat ya kita bangun tempat istirahatan. Kita ingin tidur ya kita bangun hotelnya di sana dan seterusnya. Pada saat kita jalan kita butuhkan apa, kita bangun di sana dan kita bisa kembangkan terus. Berapa banyak perusahaan Indonesia ini yang sudah menggunakan path-based approach ini dibandingkan yang pakai cathedral approach tersebut? Maksudnya sebagian kan sudah kejeblok pakai cathedral approach atau big bang approach. Sebagian lagi mungkin sudah sadar lah kita mau pakai yang path-based approach ini.
Berapa banyak sih yang sudah sadar ini dibandingkan yang masih pakai Big Bang? Sekarang boleh dibilang perusahaan di Indonesia sudah mulai sadar, hampir semuanya. Oke. Jadi mereka desainnya adalah secara keseluruhan, mereka bangun infrastructure, tetapi aplikasi-aplikasi dibangun berdasarkan kebutuhan. Apa painful bisnis hari ini? Oh, ternyata saya sulit mengkonsolidasi di sektor keuangan, financial. Maka dia hanya mikirin financial division. Bagaimana kita merapikan financial division supaya bisa laporannya tepat, on time dan segala macam. Kemudian setelah financial dia move ke sales division. Karena biasanya owner pengen mengetahui berapa banyak sales yang terjual, sales yang terjadi, kemudian produk yang terjual, kemudian berapa lama lagi bisa menjadi keuntungan. Hal yang lain lagi yang masuk ke workshop atau katakanlah masuk ke warehouse, di mana si owner ingin mengetahui barang yang dihasilkan pada saat didesain sampai dengan go to market, sampai dengan profitable di market berapa lama dan menguntungkan hasil berapa lama. Kita ada sebut namanya product life cycle management. Katakanlah satu handphone diproduksi tipe X gitu ya, kemudian dia sampai ke market berapa lama dan kemudian profit berapa lama, berapa banyak. Kalau perlu apakah ini dipertahankan atau di drop, atau mesti ganti model baru lagi. Nah, bangunan inilah yang kita perlu siapkan bahwa infrastruktur itu sampai jangka panjang, tetapi part base tadi dilakukan berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan investasi atau kantong daripada perusahaan. Di mana? Itu buat company yang newly entering the enterprise IT ya? Ya, kalau yang sudah ada nggak masalah Pak. Ternyata sekarang melihat kenyataan di lapangan adalah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa menyambungkan satu sama lain. Jadi sekarang whatever application, ya, whatever database, ya, whatever middleware yang dipakai, as long as itu bisa tanda petik adalah dibangun dengan sistem yang open, standar, ya, dan flexibility dengan scalability yang bagus, everything is okay. Oke, sekarang tadi kita bicara tentang modular sih. Ada human resources punya sistem sendiri, kemudian produksi punya sistem sendiri, kemudian marketing punya sistem sendiri, sehingga kita lihat modular tersebut satu sama lain perlu di-connect, kata seperti Pak Gunawan, supaya ada database yang sama. Nah, apakah modularity seperti ini banyak menimbulkan masalah nggak? Maksudnya seringkali kita tahu yang namanya modularity itu sebenarnya adalah modul-modul itu, setiap modul bisa dikembangkan tanpa mengganggu modul yang lain. Tetapi seringkali kalau yang dianggap modul-modul itu satu dikembangkan, kemudian harus dikembangkan lagi yang software untuk menghubungkannya, karena sekarang udah berubah lagi nih. Ya, sehingga begitu dia mau bikin satu modul itu dikembangkan, modul yang lain juga harus di-upgrade. Dengan demikian kan pekerjaannya cukup berlipat-lipat. Nah, kondisi sekarang seperti apa? Apakah bukan kondisi yang newly tetapi on average itu modularity itu sampai di mana sekarang? Yang terjadi di lapangan adalah luar biasa, bahwa modular tadi terjadi, dan prinsipnya adalah si penguasa di divisi atau di modul yang bersangkutan umumnya tidak mau diganggu dengan si penguasa di divisi lain. Contoh, divisi marketing punya head, divisi HR punya head, divisi finance punya head. Rata-rata mereka sudah punya bisnis aplikasi, tolong jangan ganggu daerah saya. Itu yang membuat bahwa modular itu tidak bisa terintegrasi satu sama lain. Artinya mereka punya aplikasi di marketing, database-nya punya sendiri, pihak financial punya database sendiri, di HR. Maksudnya nggak boleh diganggu sendiri. Itu nggak boleh diambil database-nya, atau you kalau mau kerja jangan sampai mengganggu saya punya pekerjaan. Itu SDM-nya Pak. Sebenarnya itu adalah hanya egois daripada head LOB-nya. Yang terjadi secara teknologi sebenarnya head of LOB tadi tidak perlu mengetahui banyak bagaimana teknologi itu terintegrasi satu sama lain. Buat mereka kan yang penting jangan ganggu kerja saya. Kalau database you perlukan ambil lah, tapi jangan tanya-tanya saya. You tinggal sambung aja gitu kan. Itu yang baik. Plug and take gitu kan. Ya, itu yang baik. Yang terjadi saat ini adalah dia pengen menguasai the whole thing, include the database. Including the database. Nah, itu rahasia saya lah gitu. Ya, itu rahasia untuk people kayak change management people untuk lebih explore lagi. Yang kita ingin lakukan adalah bahwa apapun yang dari sana, as long as pekerjaan tidak terganggu, database itu kembali disatukan menjadi single source of truth, sehingga satu perusahaan sebesar apapun mempunyai satu source yang sama. Apakah dilihat dari sisi marketing, apakah dilihat dari sisi accounting, apakah dilihat dari sisi HR, bahkan dilihat dari sisi sales. Artinya bahwa kita punya satu sumber data yang sama, hanya orang marketing boleh melihat bagian marketing saja, orang sales hanya boleh melihat bagian sales saja. Sehingga sebagai owner dia mempunyai satu data yang sama, sehingga dia tinggal pick up
dia bikin laporan dari berbagai aspek, dan terjadilah apa yang situasi real di lapangan untuk status perusahaan, kondisi cash in bank, dan segala macam. Ya, saya sering lihat juga di dalam perusahaan ya, departemen IT ini lebih banyak technical department. Dalam arti kata seperti Pak Gunawan katakan, taking database dari departemen digabungkan, itu mereka can do quite well. Tetapi untuk menjawab misalnya marketing pusing, aduh saya pusing nih, saya kok nggak tahu ya berapa banyak company saya yang kira-kira salesnya atau pembeliannya itu turun karena pindah ke kompetitor lain. Umumnya IT tidak bisa menjawab kebutuhan dari marketing tersebut. Mereka umumnya nanya, Bapak maunya saya bikin apa? Nah, ya kan? Sampai di mana sekarang menurut Pak Gunawan bahwa IT department itu cukup bisa menjawab tantangan seperti itu? Ini adalah kesalahan umum lagi yang terjadi di Indonesia, khususnya saya akan bicara di sini. Karena sebagai pemerhati bisnis dan teknologi, kita melihat bahwa otomatisasi atau komputerisasi di Indonesia yang terjadi adalah dari sisi manual dipindahkan ke sisi komputer. Artinya sebenarnya nothing change, ya, business as usual yang non IT kemudian dipindahkan pakai komputer, dan dia klaim sekarang bahwa saya sudah punya IT atau saya sudah punya komputer. Yang terjadi adalah tidak demikian. Kita justru harus merubah dari yang manual tadi menuju ke best practice yang dibukukan oleh banyak pengguna-pengguna pelaku-pelaku dunia, di mana ini adalah add value kepada bisnisnya. Oke, Pak Gunawan, kita akan explore lebih lanjut di segmen berikutnya karena kita harus break di segmen ini. Para business leaders dan intellectual business community, jangan lupa untuk join diskusi, bertanya maupun memberikan komentar dengan SMS ke 0896 kali 788. Dan buat yang terpilih akan mendapatkan buku berjudul The Digital Enterprise, terbitan dari Harvard Business Press.